Ya, halo, ada apa, Pak? Halo Sat, gimana progres wawancaranya? Aduh, untuk pencarian narasumber sendiri, saya sendiri belum nemu, Pak. Khususnya Solaria ya. Oke, mohon cepat ya, kalau bisa sebelum hari Minggu. Aduh, mana ya? Ya, siapa? Kalau bisa, saya usahakan lusa saya sudah dapat narasumbernya, Pak. Oke, hasil wawancaranya kalau udah langsung kirim aja ya. Ya, siapa? Halo guys. Wih, pas banget si Reki lagi makan-makan di Solaria. Apa aku minta dia jadi narasumber aja ya? Halo, Rek. Gimana sibuk nggak hari ini? Oke, nanti kita ketemu di Solaria ya. Oke, Nurhat. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten ya agak telat. Tadi macet dikit di jalan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Duduk. Ya, Gak apa-apa kan ini dijadiin narasumber? aman, gak apa-apa. Seneng malah. Oke, Yuk, oke. bisa bantu. Nah, Sebelumnya makasih banget ya udah mau jadi narasumber. gak apa-apa. Aku mah seneng banget bisa bantu. Pas Hmm. kamu ngomong, Ki katanya bisa gak jadi narasumber? Wah, kata saya teh, wah ini bisa sharing ilmu nih kata saya. Wah, oke, bagus kalau gitu. Ini sebelumnya aku izin rekam dulu gak apa-apa? Oke. Buat keperluan Ya, dokumentasi. gak apa-apa. Wajar. Sebelumnya Reki boleh memperkenalkan diri dulu gak? Reki ini siapa? Backgroundnya gimana? Oke. Perkenalkan, Bang Satya dan teman-teman. Nama saya Riki Jumantar Hafid. Saya sekarang mahasiswa jurusan Teknik Informatika di salah satu politeknik di Bandung. Dan sekarang domisili saya di Bandung. Ah ya, kita langsung aja ke pertanyaan pertama gimana? Oke, boleh, boleh. Untuk pertanyaan pertama nih, pertanyaan paling umum dulu deh. Gimana pengalaman Reki ya selama menggunakan aplikasi pemesanan online gitu? Apakah selalu baik atau ada pengalaman buruk-buruknya? Boleh ceritain dulu gak? Aplikasi pemesanan makanan online ya? Iya. Eh, banyak sih sebenarnya. Banyak banget pengalaman saya. Tapi mungkin yang pengen saya highlight di sini adalah pengalaman waktu pertama kali saya menggunakan aplikasi sejenis itu. Jadi waktu itu suasananya lagi hujan besar kok. Nah, saya lapar kan, pengen beli makan tuh, tapi males lah mau keluar. Akhirnya saya nyoba-nyoba deh download aplikasi kayak gitu, terus registrasi. Pas gitu, saya pesen tuh, gak lama kemudian tiba-tiba datang gitu. Dan itu mengubah perspektif saya bahwa, oh ternyata dengan aplikasi ini sangat memudahkan ya. Dan itu salah satu jadi pengalaman yang eh, cukup memorable lah bagi saya dalam penggunaan aplikasi ini. Ya berarti ya, pengalaman dianterin kurir makanan itu sangat meaningful dan memorable gitu bagi Reki. Iya. Tapi gimana dengan pengalaman yang paling ideal gitu? Gimana sih seharusnya aplikasi pemesanan online berperilaku gitu? Oh. Harusnya ada apa aja sih di dalamnya? Kalau berdasarkan pengalaman saya beberapa tahun Ya. belakang nih ya, selama menggunakan aplikasi sejenis, saya ngerasa bahwa aplikasi sejenis ini yang ideal itu aplikasi yang cepat, simple, informatif, fiturnya lengkap dan fungsional. Kayak saya ini tipikal orang yang pengen cuma klik beberapa klik aja gitu. Itu bisa memberikan informasi yang jelas kepada saya. Oh, Seperti itu. nah, untuk aplikasi yang dimaksud Reki tadi boleh disebutkan saya tidak? Karena kami sendiri butuh referensi gitu. Mungkin Oke. itu menjadi aplikasi favorit Reki ya? Ada sih ada. Ya. Aplikasinya, aduh ini gak di endorse ya. Tapi gak apa-apa. Enggak. GoFood, Oh, tahu kan? GoFood, ya. Nah, GoFood. Dia kan selain user interface-nya yang simple, kemudian mudah dipahami, cepat, dia juga banyak penawaran-penawaran menarik kayak promo, kemudian cashback. Nah, itu kan sangat sangat mendukung saya sebagai anak kos ya. Iya. Sangat mendukung mahasiswa ya. Nah, iya itu. Tadi kan awal-awal Reki sendiri udah cerita gitu, pengalaman menariknya gimana. Tapi untuk dari sisi sebaliknya nih, pengalaman yang paling bikin kesel atau frustrasi selama mesen makanan secara online tuh apa aja kira-kira? Boleh cerita? Pengalaman tidak mengenakan ya. Hmm. Oke, dulu pernah ada satu momen, Ya. saya lagi kumpul himpunan sama rekan-rekan di jurusannya. Terus kami coba mesen makanan gitu buat banyakan. Saya coba pesen, udah lama tuh ditungguin, tapi gak datang-datang. Tahu gak kenapa? Kenapa tuh? Ternyata pesanannya di cancel sepihak.
Dan itu gak ada notifikasi ke saya. Bayangin ya, Oh, saya lagi lapar sama teman-teman gitu, udah nungguin pengen makan, pengen segera makan. Tapi itu karena ternyata orderannya di cancel sama pihak pengemudinya dan itu gak ada notifikasi ke saya, sistemnya gak ngasih tahu. Entah karena handphone saya yang error ataupun jaringannya. Tapi eh karena gak ada notif itu, ya akhirnya saya nggak tahu kan. Saya taunya ya lagi di jalan aja, nggak dicek. Tapi pas dicek ternyata loh dibatalin. Akhirnya kan saya harus pesan ulang lagi, nyari nungguin reply kan lama lagi. Itu wah, menurut saya salah satu hal yang ya selain bikin gak enak saya, gak enak juga sama teman-teman yang lain itu karena nungguin. ya itu Wak, emang ngeselin banget sih kalau gak ada fitur notifikasi. Soalnya aplikasi pemesanan makanan online itu sudah seharusnya memiliki fitur notifikasi dan itu kewajiban, bukan opsional. Ngomongin soal fitur nih, fitur untuk merekomendasikan makanan kepada Reki ya, itu penting gak sih? Misalnya Reki ya, lagi bingung nih mau makan apa hari ini ya, mau makanan yang kayak gimana, itu penting gak sih? Boleh kasih pendapatnya gak? Itu penting banget sih. Soalnya kadang saya itu bingung, emang bingung mau makan apa, hari ini makan apa ya kira-kira yang enak. Tapi di GoFood kan ada juga ya sistem rekomendasi kayak gitu. Itu ngebantu saya buat oh kayaknya ini enak nih rekomendasi katanya yang pembelinya lebih banyak gitu kan. Itu ngebantu sih buat saya. Salah satu rekomendasinya adalah dengan pembeli terbanyak gitu. Pembeli terbanyak ataupun pernah saya ke lokasi tertentu kemudian katanya di lokasi tertentu ada makanan yang enak direkomendasiin ke saya kan saya jadi pengen nyoba Ya, itu ya. bisa tuh kembali. Oke, kita lanjut ngomongin fitur berikutnya yaitu fitur pembayaran. Karena fitur pembayaran tersendiri adalah fitur yang paling krusial gitu dari sebuah aplikasi pemesanan makanan online. Ya, Menurut Reki sendiri, pembayaran yang fleksibel itu sangat penting gak sih buat aplikasi ini? Apa cukup pembayaran tertentu aja? Gimana nih pendapatnya? menurut saya penting ya fleksibel di sini tuh kita bisa cashless ataupun cash ke pengemudinya nanti misalkan kalau ada cashless kalau ada cash misalkan ya. Soalnya kadang emang ya saya tuh tipikal orang yang nyimpen uang tuh kebanyakannya di ini di uang digital gitu. Jadi jarang tuh megang uang cash. Jadi emang idealnya sekarang tuh emang karena trennya juga kan. Trennya banyaknya yang lewat transfer bank atau lewat ShopeePay atau GoPay dan ya itu menurut saya cukup penting sih. Aplikasi harus punya beberapa fitur itu. Soalnya kan nggak semua orang punya apa ya punya ya beda-beda lah ada yang banyak cashnya ada banyak cashnya kayak gitu. Oke, jadi intinya pembayaran yang fleksibel ini sangat-sangat penting ya bagi Reki ya. Karena belum tentu gitu Reki ya punya pembayaran yang cash atau cashless sehingga yang fleksibel ini ya wajib gitu. Iya iya kayak gitu. Oke. Kalau aku mau ngasih saran boleh nggak Wah, boleh banget tuh. Apa? ini split bill Split fitur split bill. bill kadang kalau saya apa ya pesennya barang teman-teman itu kan bayarnya masing-masing tuh. Iya, ya. Kadang saya harus capek ngitung gitu kan ini dia bayarnya berapa dia habisin uang berapa nanti kan ya pusing lah ke saya jadi mungkin bagusnya nanti kayak saya kasih share itu saya share linknya kemudian mereka bisa bayar ke situ masing-masing mungkin itu bakal lebih tapi kurang tahu juga sih apakah bisa diimplementasikan atau tidak. Itu ide bagus banget sih soalnya daripada ngitung sendiri kan capek-capek mending itu. langsung dihitungin sama Nah aplikasinya iya biar jadi kelebihan tersendiri gitu kan. itu saran saya sih. Bagus banget. Oke, selanjutnya ini mungkin jadi pertanyaan tentang fitur terakhir nih. Pernah gak sih Reki punya pengalaman di mana Reki itu sering memesan makanan di suatu restoran terus mendapatkan reward atau loyalty dalam bentuk diskon, promo, dan lain-lain? Itu belum Terus, pernah sih belum pernah itu. wah, terus gimana kalau sistem tersebut, sistem reward dan loyalty tersebut diimplementasikan dalam sebuah aplikasi? Menurut Reki penting gak ya? Kayak ide bagus sih soalnya kan eh saya aja nih saya punya restoran favorit tuh. Saya punya restoran favorit jadi ya bagus aja kalau misalkan dengan adanya hal seperti itu dan ada loyalty atau reward sebagai pelanggan setia. Iya, iya. Pelanggan setia jadinya oh ini mah karena sering dikasih diskon atau gimana diskonnya besar misalkan itu pasti bagus banget sih kalau menurut saya ya saya juga kayaknya bakal jadi makin sering buat belanja ke satu toko. Oh gitu ya. Itu juga mungkin jadi win-win solution ya buat pengusaha dan buat pelanggan. Si pengusaha menjadi mendapatkan pelanggan yang loyal, si pelanggan juga dapat untung gitu, kayak Iya promo, betul diskon. betul ya seperti itu. Bentar nih, kayaknya ada yang kelewat nih.
kita belum bahas dari sisi desainnya. Menurut Arki nih, dalam sebuah aplikasi, desain yang bagus tuh kayak gimana? Warnanya gimana? Layoutnya gimana? Terus besar kecil tulisannya tuh seperti apa? Mungkin Raki punya pendapat tersendiri, karena setiap orang punya preferensi yang beda-beda ya. Kalau saya cenderung ketiga hal sih. Simple, intuitif, sama informatif. Oke. Dari segi layoutnya itu saya sukanya yang minimalis. Jadi nggak banyak elemen-elemen yang tidak diperlukan lah, seperti itu. Terus kalau dari segi warnanya, saya sukanya warna cerah-cerah. Tapi cerah-cerahnya juga agak norak. Yang wajar Sama, aja. iya. Sama yang terakhir tuh saya juga suka sama tampilan yang ada animasi-animasinya, tapi animasi ringan yang fungsional gitu, nggak menghalangi navigasi atas semacamnya. Jadi ya 3 poin itulah, 3 poin tadi. Kalau saya, Oke. menurut saya aplikasi yang bagusnya seperti itu. Jadi intinya menurut Raki ya, desain yang bagus itu desain yang simple, intuitif, dan informatif. Ya, Oke. Ini pertanyaan terakhir banget deh. oke, Karena udah terlalu lama ya mungkin kita di sini dan Raki juga Oke. punya kesibukan lain. Ya. Untuk Raki sendiri ya, apakah punya satu kebutuhan spesifik yang sangat-sangat penting dalam suatu aplikasi? Kalau bisa disebutkan dan dijelaskan itu bagaimana? Ini aplikasi pemesanan makanan kan? Iya. Kayaknya kalau satu hal yang menurut saya penting banget di antara semuanya, ini sih, banyakin diskon. Wow. Iya. Itu sangat-sangat penting ya. Karena dari, kan kita sekarang banyak nih ya, kayak banyak aplikasi-aplikasi sejenis ya. Ya. A, B, C, D. Tapi apa coba yang akhirnya kita memutuskan pakai aplikasi A atau aplikasi B? Yang paling murah. Yang paling murah, yang paling banyak diskonnya. Jadi kalau ditanya apa yang penting, itu perbanyak diskonnya. Oke. Oke. Siap. Oke, makasih ya udah mau menyempatkan waktunya di sini. Oke, Bang Satya. Oke. Sama-sama. Ini Mudah-mudahan ada apa yang saya sampaikan bisa menjadi menjadi masukan ya bagi teman-teman Iya. supaya bisa membawa aplikasi yang mungkin bisa lebih baik lagi. Iya. Ini sangat-sangat bermanfaat sih. Mungkin ini yang terakhir ya. Ada. Diterima aja. Waduh. Berarti sudah mau menyebarkan waktunya. Iya. Jadi ya ini. Waduh, ya sudah. Terima kasih Bang Satya. Terima kasih. Jadi gak enak ya. Oke, sekarang gimana? Mau langsung cabut atau stay dulu di sini ya? Kayaknya stay dulu. Abang mau buru-buru? Ya, soalnya ini mau nyatet wawancara tadi kan butuh didokumentasiin gitu. Ya sudah. Sepertinya saya isi dulu aja Bang. Ini mau pesan makan juga sih. Iya. Ya udah. Ya, makasih ya. Ya. Maaf banget nih nggak bisa nemenin. Ya apa? Ya. Ada ya. Jadi Bang, jalan dulu ya. Ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi adalah sebuah simulasi bagaimana teknik mewawancarai jika narasumbernya adalah seorang ekstrovert. Sebagaimana yang kita tahu dan kita lihat tadi bahwa ekstrovert memanglah banyak berbicara, meskipun dengan orang asing gitu ya, tapi dia banyak berbicara dan ketika ditanya suatu hal, dia tidak bisa fokus pada satu hal tertentu, hal tersebut. Dia pasti atau cenderung untuk membahas hal-hal lain di luar konteks. Seperti tadi misalkan tiba-tiba membahas himpunan, lain sebagainya. Nah, itulah yang menjadi tantangan bagi reviewer sebenarnya. Maka dari itu, tadi juga Bang Satria sudah mensimulasikan bagaimana caranya menyusun pertanyaan agar membatasi narasumber agar tidak keluar konteks, tapi tetap bisa menggali informasi yang dibutuhkan. Nah, mungkin sekian dapat kami sampaikan. Kami pamit undur diri. Saya Revi Jumantara Hafid. Saya sampai Syabri Salia. Saya Satria. Saya Tafa. Saya Umar. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.